Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala mempermudah berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat tarhim. Adapun syarat daripada sholawat ini yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu 'alaik ya nasiral haq ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nil manilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis salati fasadla kullu ma fis samai wa antal imam wa ilal muntaha rufi'at karima wa sami'ta nida'a alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alik wa ashabik ajma'in. Demikian syarat daripada sholawat tarhim. Artinya, sholawat dan salam semoga tercurah kepadamu wahai pemimpin para pejuang ya Rasulullah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepadamu duhai penuntun petunjuk ilahi, duhai makhluk yang terbaik. Salawat dan salam semoga tercurah atasmu duhai penolong kebenaran ya Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepadamu wahai yang memperjalankanmu di malam hari, dialah yang maha melindungi. Engkau memperoleh apa yang kau peroleh sementara semua manusia tertidur. Semua penghuni langit melakukan sholat di belakangmu dan engkau menjadi imam. Engkau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha karena kemuliaanmu, dan engkau mendengar suara ucapan salam atasmu, duhai yang paling mulia akhlaknya wahai Rasulullah. Semoga salawat selalu tercurahkan kepadamu, pada semua keluargamu dan sahabatmu.
Penjelasan tentang sholawat tarhim ini, sholawat ini sebetulnya sangat masyhur sekali, khususnya dulu di kota Surabaya dan sekitarnya. Sholawat ini biasa dikumandangkan menjelang subuh. Kalau dulu itu di radio-radio Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya ya, dan diakses oleh hampir seluruh masjid di Surabaya dan sekitarnya hingga ke pelosok-pelosok Jawa Timur, khususnya masjid-masjid di kalangan nadiyin. Dengan begitu irama, dengan dibacakan sholawat itu dengan irama yang indah dan menyentuh hati, sholawat ini telah banyak melembutkan hati yang keras dan menyadarkan hati yang lalai untuk segera bangun dari tidurnya. Sekiranya kita menggandakan sholawat ini, lalu kita hadiahkan ke masjid-masjid di sekitar rumah kita, dan betapa indahnya jika masjid-masjid itu mengumandangkan sholawat ini menjelang subuh, dan betapa besar pahalanya bagi orang yang menghadiahkannya jika sholawat ini dapat menyadarkan dan membangunkan banyak orang di sekitarnya. Sholawat ini pertama kali dipopulerkan di Indonesia melalui radio Yasmara, yaitu Yayasan Masjid Rahmat Surabaya pada akhir tahun 1960. Sementara mualifnya atau pengarangnya daripada sholawat ini adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husarri, yaitu ketua Jamiatul Qura di Kairo, Mesir. Syekh Mahmud Al-Husarri lahir 1917 sampai 1980. Beliau adalah sosok ulama lulusan Universitas Al-Azhar dan merupakan salah satu qari paling ternama di zamannya. Bahkan beliau sempat digelari sebagai Syekhul Maqari atau ahli qiraat. Syekh Al-Husarri dikenal karena kepiawaiannya dalam membaca Al-Quran secara tartil. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran bukan semata-mata tentang irama atau lagu atau seni bacaannya. Yang paling penting adalah tartil, memahami bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu melalui studi kebahasaan atau linguistik dan dialek Arab kuno, serta penguasaan teknik pelafalan huruf maupun kata per kata di dalam Al-Quran. Dengan begitu bisa dicapai tingkat kemurnian keaslian makna yang tinggi di dalam membaca Al-Quran. Demikian Syekh Mahmud Al-Husarri tegaskan. Adapun terkait dengan fadilah membaca sholawat secara umum, dikatakan di dalam sebuah hadis, ma min ahadin yusallim alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudduhu alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab salamnya. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Al-Adhkarnya bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Demikian juga yang dinyatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa perawinya dari hadis ini adalah thiqah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam Al-Musnad dari sumber yang sama, yaitu jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Imam Al-Bazzar, Imam Abu Syekh dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wakalla biqabri malakan fa'atahu asma'al khalaik fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balaghni bismi wasmu abi hadza fulan fulan qad shalla alaik. Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan seorang malaikat di dalam kuburku. Dia membekalinya dengan kemampuan untuk mendengar seluruh makhluk, sehingga tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat, kecuali malaikat tersebut akan melaporkan kepadaku lengkap dengan nama orang tersebut beserta nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan, dia bersolawat kepada Anda.
Di dalam redaksi Abu Syekh ditambahkan dengan kalimat fasalli rabbu ta'ala ala dzalika rajuli bi kulli wahidin asyra. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berselawat atas orang tersebut dengan perbandingan setiap satu selawat dibalas 10 kali selawat. Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa mereka semua meriwayatkan hadis tersebut dari Nu'aim bin Damdam, dan di sini terjadi perdebatan mengenai status Imran Al-Himyari sebagai perawi yang tidak dikenal. Mana hadis lafadz illa radallahu alaihi ruhi atau bermakna kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku. Redaksi versi Imam Ahmad berbeda lagi, yaitu berbunyi illa radallahu ilayya ruhi, yaitu dengan makna kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku ke dalam diriku. Imam Al-Qastolani mengatakan bahwa versi Imam Ahmad ini lebih halus dan lebih baik, sebab kedua kata transitif memiliki perbedaan yang halus. Lafadz roda'ala berkonotasi negatif untuk penghinaan, sementara rodda ila bermakna positif untuk penghormatan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengembalian nyawa adalah pemberian kuasa bicara, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup di dalam kubur beliau dan ruh nyawa beliau tidak pernah meninggalkan jasad beliau, sebagaimana informasi yang disebutkan di dalam hadis sahih, innal anbiya ahya'un fi kuburihim yughanu ala qalbi. Sesungguhnya para nabi hidup di dalam kubur mereka. Demikianlah kata Ibnu Al-Mulaqin dan yang lainnya. Sementara Imam Ibnu Hajar mengatakan yang paling bagus adalah menakwilkan pengembalian ruh tersebut dengan kepemilikan pikiran atau usulul fikr, seperti yang dikatakan di dalam sebuah khobar yughanu ala qalbi. Sedangkan Imam At-Tayyibi berpendapat maknanya adalah ruh suci beliau dihadirkan di hadirat ilahi. Lalu jika ada salam dari salah seorang dari umatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh beliau pada status tersebut untuk menjawab salam orang yang menyalaminya. Dan masih banyak lagi pendapat di dalam masalah ini. Lebih lanjut, penyebutan salam secara khusus di dalam hadis ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadis, itu tidak berarti bahwa sholawat tidak demikian adanya. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis dari jalur Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah dikatakan tadi. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada membaca sholawat. Semoga dengan penjelasan ini para mustami senantiasa mengingat dan termotivasi untuk senantiasa melazimkan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih demikian penjelasan tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah di dalam penjelasan. Tentu hal tersebut berasal dari kebodohan saya pribadi dan kesalahan saya. Di samping itu juga saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut benar, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada segmen yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik
wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.